sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Secara operasional dari dulu hingga kini. Jakarta Barat, makanya Jakarta Barat ya. Udah nggak bisa jadi di sini. Nah, tunggu sebentar, Pak. Sabar, Pak, sabar. Kita butuh sabar, Pak. Dari taman. Udah ada, kayak agak tebel otaknya. Iya, naik dalam. Isinya nggak tahu. Mohon untuk menjaga barang-barang pribadi masing-masing seperti handphone, dompet. Kan ada itu. Kalau maju dan takutnya ini. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang saya hormati Deputi Gubernur Pengendalian Kependudukan dan Pemukiman, para kepala SKPD Provinsi DKI Jakarta, para wali kota, Bupati Provinsi DKI Jakarta, para narasumber, hadirin dan undangan peserta kegiatan Rebut Provinsi yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas curahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini untuk mengikuti acara public hearing 1 kegiatan Rebut Provinsi DKI Jakarta tahun 2013. Bapak Ibu yang saya hormati, selaku Ketua Panitia Pelaksana kegiatan ini, perkenankanlah saya menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Maksud dan tujuan. Maksud diselenggarakannya kegiatan ini adalah membangun kemitraan yang erat antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan masyarakat dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan yang maksud untuk menciptakan mekanisme atau kesempatan bagi masyarakat untuk dapat berinteraksi langsung dan menyampaikan aspirasi, gagasan, ide atau saran dan masukan kepada seluruh provinsi DKI Jakarta. Akan dilakukan fokus group discussion sebanyak 3 kali dengan pembinaan sesuai masukan yang paling banyak disampaikan dalam public hearing. Akan dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2013 bertempat di Balai Agung Provinsi DKI Jakarta. 3. Narasumber. Dalam kegiatan Rebut Provinsi sejak awal sampai dengan akhir akan dilibatkan 6 orang narasumber, yaitu Isyu Ahmad Basari MSc, narasumber bidang tata pemerintahan. Tulus Alami SH, narasumber bidang sosiologi. Doni Abdul Khalid PhD, narasumber bidang ekonomi. Yoga Adiminanto SD MSc, narasumber bidang
profesional sebagian besar yaitu sejumlah 1.068 orang merupakan representasi warga dari 260 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera
Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, memang kita sudah punya musrembang. Tapi kenapa ini kita adakan? Karena kita juga ingin mendapatkan opini yang lain, opini yang kedua, opini yang ketiga, opini yang keempat, sehingga akan semakin memperkaya pemerintah provinsi untuk mendapatkan masukan-masukan dari bawah dalam rangka membangun kota Jakarta yang kita cintai ini. Memang setiap hari saya selalu ada di bawah, tetapi belum tentu yang saya dengar itu juga sama. Mungkin nanti yang akan Bapak Ibu berikan masukan kepada kami. Oleh sebab itu acara ini dilakukan, dan ini juga bukan musrembang, berbeda. Karena yang kita undang, saya sudah pesan kemarin, tolong yang diundang sekarang ini tokoh-tokoh yang biasanya tidak dihadirkan di musrembang, sehingga nanti bisa dipakai untuk cross check, bisa dipakai untuk saling mengisi dan saling menutupi. Saya akan menyampaikan problem-problem real yang ada di lapangan, hal-hal yang kecil-kecil. Corak-coret seperti ini kalau Bapak Ibu lihat setahun yang lalu, hampir di semua tempat, hampir di semua bidang apapun, semuanya penuh dengan coret-coretan seperti ini. Saya kira ini bukan tanggung jawab Satpol saja, bukan tanggung jawab pemerintah provinsi saja, tapi juga tanggung jawab kita semua. Agar hal yang berkaitan dengan coret-coret seperti ini bisa dikurangi sebanyak-banyaknya. Semuanya sudah dicat pun 2 hari sudah dicoret-coret. Semua tempat, tidak di jembatan, tidak di tembok pagar, tidak di tulisan-tulisan rambu-rambu, semuanya di jembatan penyeberangan, semuanya. Dan ini sudah berpuluh-puluh tahun dibiarkan, tidak disentuh sama sekali. Seperti ini. Oleh sebab itu, saya kira memang di Jakarta yang paling penting adalah pembangunan manusianya. Semuanya, corak-coret di semua tempat, tempelan-tempelan spanduk, tempelan-tempelan kertas untuk reklame, semuanya. Dan dibiarkan, yang paling bagus dibiarkan. Sampah, ini corak-coret sampah. Ini juga bukan saya yang ngomong. Saya tanya ke pegawai pagar, ini sudah berapa tahun? Misalnya sungai tidak dibersihkan, tidak dikeruk. Ada yang menyampaikan 20 tahun Pak, 30 tahun Pak, 15 tahun Pak, 25 tahun Pak. Seperti itu. Ya, ini fakta yang harus kita hadapi, kenyataan yang harus kita sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Di semua tempat, dari selokan yang kecil-kecil, selokan yang agak besar, sungai-sungai yang kecil, sungai-sungai yang sedang, dan sungai-sungai yang besar, semuanya seperti ini. Ini juga tantangan berat kita. Dan tanpa masyarakat bergerak, tanpa RT bergerak, tanpa RW bergerak, tanpa lurah bergerak, tanpa camat bergerak, lupakan, kota ini akan menjadi lebih baik. Karena memang kondisi dan fakta realita di lapangan seperti ini. Semuanya, tidak hanya masalah sampah, kabel-kabel juga sama. Tidak ada yang namanya kabel itu letaknya di mana, ductingnya di mana, untuk terowongan khususnya ada di mana. Kabel semuanya, kabel tegangan tinggi, tegangan sedang, tegangan rendah, nggak kabel tabung, nggak kabel listrik, nggak kabel
semuanya lewat di mana-mana. Ini kejadian yang ingin saya tunjukkan. Hampir semua kanan kiri sungai kita, baik yang sungai kecil, yang sedang, yang sungai besar juga semuanya harusnya jalan inspeksi juga semuanya hunian seperti ini. Ini jalan inspeksi harusnya dari sungai ini paling tidak 6 meter, 8 meter harusnya jalan inspeksi sehingga apa? Alat-alat berat kita bisa masuk ke sungai. Kemarin hampir ratusan alat berat kita nggak bisa masuk ke sungai yang ada karena kanan kirinya rumah, sehingga truknya nggak bisa masuk ke tengah lumpurnya. Ya, fakta-fakta yang harus kita hadapi. Taman juga sama, terbengkalai seperti ini. Hampir sudah semua taman yang harusnya ditanami tapi tidak ditanami. Ini yang sudah ditanami. Kita bisa melakukan karena kemampuan anggaran ada, kemampuan masyarakat juga ada. Ini hanya masalahnya mau atau tidak mau, dimulai atau tidak dimulai. Ini juga hampir di semua titik yang ada DKR, semuanya titik-titik seperti ini di semua tempat, dan ini tanggung jawab kita semuanya. Parkir di sembarang tempat, di semua tempat. Terminal bayangan seperti ini juga di semua titik. Itu sudah sangat kompleks sekali, sangat kompleks sekali. Oleh sebab itu, Ibu dan Pak sekalian, kami ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk bersama-sama. Tadi yang saya sampaikan hanya titik-titik kecil, titik-titik yang tidak yang belum kita tunjukkan sebagai problem-problem kecil-kecil yang sedang yang berat-berat yang lain. Sekarang kita masuk ke masalah yang lain. Kita sekarang sudah 10,2 juta. Ini masih yang lama, 9,9 terus. Ini sebetulnya problem-problem utama yang tadi yang sebetulnya tetapi ini juga problem yang harus kita lihat. Baik kemacetan, baik banjir, baik perumahan yang tadi di kanan kiri sungai. Kenapa tiap hari saya selalu di lapangan? Kenapa selalu harus ada di lapangan? Ya karena sebenarnya di kantor 1 jam lebih dari cukup buat saya. Tanda tangan itu paling setengah jam. Tanda tangan. Kemudian ada tamu, saya hadapi paling setengah jam sampai 1 jam. Terus setelah itu kalau tidak ada pekerjaan apa? Kalau saya jadi manajemen kontrol ke lapangan, kalau proyeknya kegiatannya sudah berjalan. Kalau tidak apa? Dia mendengarkan keluhan-keluhan yang ada di masyarakat, masuk ke tempat yang ada masalah, masuk ke tempat yang ada problem. Itu yang kita lakukan. Bagaimana kita ingin memutuskan sebuah keputusan, sebuah policy yang ada di bawah, kalau kita bersama dengan masyarakat saja tidak pernah, kulit bersentuhan aja tidak pernah. Apakah sambung nanti antara yang kita putuskan dan kebutuhan dan keinginan yang ada di bawah? Tidak akan sambung. Saya tidak akan sambung. Tapi kalau kita selalu mendengar, kulit kita ini selalu bersentuhan dengan yang ada di bawah, saya kira pendengaran kita juga tidak kita tutup. Saya kira segala persoalan akan mengumpul dan tinggal kita membuat desain polisi. Ini problem yang sudah ke puluh-puluh tahun dan kita hadapi hampir setiap hari. Tidak ada titik Jakarta yang tidak mati, semuanya. Tetapi problem ini kuncinya hanya satu, transportasi massal. Transportasi
entah itu yang nama MRT, entah itu yang namanya mobil, hampir 70-80% bisa disusahkan yang itu. Nggak mau. Gambar yang ada di layar ini Tanah Abang sebelumnya. Ini ada jalan raya, dipakai berjualan kurang lebih 800-an PKL dan dibiarkan bertahun-tahun. Saya melihat saat itu problemnya apa, bisa dicarikan solusi dengan cara apa, tidak pagi, tidak siang, tidak tengah malam. Mungkin Bapak Ibu semuanya yang tinggal di kawasan Tanah Abang ditanya aja yang ada di sana. Saya jam 2 malam masih di sana, enggak. Jam 1 malam waktu rame-ramenya, jam 1 malam, jam 11 malam selalu saya ada di sana karena saya ingin tahu secara detail problem dan masalah yang ada di lapangan supaya memutuskan yang baru, dan waktu memutuskan itu tidak gagal. Harus sudah diputuskan itu harus tahu saya. Kalau sudah diputuskan itu harus berhasil dan harus betul-betul rampung masalah. Dulu di dalam perencanaan kita ingin selesaikan kira-kira 6 bulan. Tapi alhamdulillah 1,5 bulan atau 2 bulan bisa kita rampungkan dan tanam seperti ini. Mereka kita pindahkan ke Blok G, tapi ada yang menyampaikan, Pak, pedagang yang biasa karena di Blok G ini waktu awal-awal, terutama yang lantai 3, Pak, karena saya kerja dari sana, yang di lantai 3 sepi, Pak, tidak ada yang masuk. Terus Pak, dia yang berkunjung ke Blok G, ya cuma 1 minggu diberi apa? Rame-rame, keroncong, kromong, takbir, ya diadakan. Dan ternyata rame. Saya lagi masih belum rame, Pak. Terus diapain? Ya dikasih jebakan, Pak, dari Blok A, Blok B, F menuju ke G. Ya, tapi ini membuat jembatan itu perlu waktu. Tunggu, tapi sudah kita mulai. Nanti mungkin insya Allah sudah Desember selesai supaya sambung dan Blok G rame. Karena kita nggak mau mereka turun lagi ke jalan. Terus, Pak, kalau naik tangga, Pak, yang mau ke lantai 2, 3 capek, Pak. Terus harus diberi eskalator, Pak. Ya, beri eskalator, tapi juga perlu proses. Kurang apa kita? Pak, belum rame, Pak. Diberi hadiah, Pak. Ya sudah, kalau di mall hadiahnya kulkas atau TV, kita beri mobil di Blok G. Kita hajar agar yang namanya TKL tidak terjun lagi ke bawah. Saya ingin memberikan contoh di Tanah Abang di Pasar Minggu itu bisa, sehingga di tempat lain yang lebih gampang itu mudah. Karena yang sulit juga bisa kita selesaikan. Saya ingin memberikan itu contoh. Terus yang di Pasar Minggu juga sama. Saya tidak tahu berapa tahun mereka berjualan seperti ini. Nanti juga sama. Peluangnya masih, Pak. Yang bilang ke atas ya ramai, Pak. Yang bilang ke atas sepi, Pak. Ya kalau pengen ramai banget ya di Sudirman Tamrin itu ramai banget. Tak yang namanya busway-nya, tak yang namanya monorail, tak yang namanya MRT. Dan yang kedua, Bapak sekalian, masalah apa perumahan. Kampung-kampung kumuh seperti ini di Jakarta ada 360 titik. 360 titik. Dan kita sekarang ini cara memindahnya tidak memindah orang per orang, tetapi memindahkan langsung satu kampung, langsung satu RW, sehingga akan kelihatan ke rusun. Tahun ini kita baru memindahkan kurang lebih 2.600-an
Tetapi tahun depan insya Allah dengan akan dibangunnya 200 blok rusun yang akan bisa kita pindahkan kurang lebih 19.000 kakak dan ruang-ruang yang ditinggalkan akan kita pakai untuk ruang publik, ruang terbuka hijau dan menambah persentase ruang terbuka hijau di Jakarta. Akhir tahun ini juga akan selesai, akhir tahun atau awal tahun akan selesai. Ini banjir tahun kemarin karena sebelumnya tanggul di Latundari Tamrin penuh dengan air. Kita sebetulnya juga punya dengan crisis center, tapi juga belum maksimal kita gunakan supaya masyarakat tahu bahwa kita sulit mempunyai ruangan seperti ini. Kemudian sudah kita lakukan, sebetulnya sudah dimulai semua pengerukan pelebaran di 4 sungai besar dari 13 sungai yang ada, dan kira-kira 160-an sungai kecil, sungai penghubung yang sudah semuanya kita atur dan waduk tentu saja. Di kelurahan kecamatan sudah kita rombak yang dulu loket-loket sekarang kita buka semuanya kayak bank. Meskipun sistemnya tidak masih berjalan, tetapi dari survei yang kita lakukan hasilnya sudah nampak bahwa kepuasan dari masyarakat itu sudah terlayani dengan baik di kelurahan, kecamatan. Ada beberapa yang kurang ya, karena hampir setiap minggu setiap hari juga saya kontrol ke kecamatan, wali kota, ke kelurahan mengenai kekurangan yang ada. Kantor perizinan ini nanti juga kita lagi dengan perda yang PTSD yang ada sudah keluar dari jiwa, kita bisa memperbaiki lagi pelayanan pada masyarakat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ucapkan terima kasih atas arahan dan sambutan Gubernur DKI Jakarta. Pekerjaannya, silakan. Sebagai pertimbangan agar Bapak dapat menunjukkan memberi kebijaksanaan atau profesional termasuk melihat. Kemudian yang kedua, perlunya TDU untuk Partai Kepulauan Seribu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibrahim dari Ketua Masyarakat Kepulauan Seribu Utara, tepatnya di Pulau Purnama. Sekilas tadi kita lihat beberapa penjelasan yang dikaitkan adalah bagian dari Jakarta, tetapi kita tidak melihat bagaimana kondisi wilayah Kepulauan Seribu. Bahwa gubernur yang saya hormati, Kepulauan Seribu merupakan salah satu bagian DKI Jakarta yang mayoritas masyarakatnya adalah nelayan tradisional. Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan nelayan. Yang pertama, berkurangnya hasil nelayan tradisional Kepulauan Seribu. Walaupun demikian, ada beberapa hal yang sudah kami perbuat, yaitu membuat ikan, transportasi pemutaran budidaya ikan apung. Harapannya untuk suku dinas perikanan, Mohon diperjelas. ya, selama ini kita mengenal dari cerita budidaya yang kita lakukan adalah budidaya pembesaran, tapi hatchery
hatchery yang ada itu mati suri Pak, tidak berjalan, tidak menghasilkan apapun padahal dana sudah miliaran rupiah digelontorkan ke hatchery Kepulauan Seribu. Selama ini kita hanya mau bibit dari Bali. Kenapa tidak dihasilkan dari hatchery yang ada di Kepulauan Seribu? Terus yang kedua, sejak tahun 2002 kami telah meminta untuk tambak labu nelayan di Pulau Pramuka Pak, timur Pulau Pramuka. Tapi sampai sekarang belum ada realisasi. Kemudian sekarang ini meningkat pariwisata Pak. Namun akses seperti yang dikatakan dari Kecamatan Pulau Seribu Selatan, akses untuk menuju ke Pulau Seribu itu tidak layak, bau dan kotor karena kita ditempatkan di TPI, pelelangan Warangke yang tempat bongkar muat ikan. Jadi wisatawan terasa tidak nyaman. Satu hal Bapak Gubernur yang saya hormati, bahwa transportasi lokal adalah merupakan hasil karya rasa dan cipta kami masyarakat Pulau Seribu. Jika hal itu ditiadakan, maka budaya akan hilang. Jika budaya hilang, maka rasa simpati, rasa hormat, dan peduli kami akan hilang. Dan itu muncul nantinya anarkis, apakah itu yang kita harapkan. Karena ada egosentris dari Sudin Perhubungan. Alasannya bahwa transportasi lokal itu adalah tidak layak untuk penumpang dan sebagainya. Tapi itu kami sangat membutuhkan karena dari apa yang telah ada dari transportasi yang ada di Dinas Perhubungan, itu tidak memenuhi kebutuhan kami Pak. Kita mengirim kepada kecamatan lain. Jadi mohon tolong jangan sampai dimatikan karena itu adalah merupakan hasil karya rasa dan cipta kami yang berbudaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat berada terutama perhatian yang berusaha. Yang pertama tadi saya menerima dan melihat jawaban yang ada di depan saya tentang skala usul yang selalu dibicarakan. Yang ingin saya katakan, coba sekali-sekali Bapak bicara masalah pembahasan feminisme. Dari sepanjang saya tadi tidak pernah tersentuh yang namanya narkoba dan feminisme. Ini juga menyangkut artinya tentang masalah yang ada di Jakarta. Di Kelurahan Menteng khususnya itu sudah tahun 1995 saya pernah menjadi gerakan sadar narkoba. 5 tahun itu pernah bersih, tapi sekarang sudah mulai tumbuh kembali. Ini karena tidak adanya kepedulian dari pihak kepolisian, yaitu oknum-oknum. Saya berharap barangkali Bapak Gubernur dapat sekali-kali datang ke wilayah Menteng Jaya dan Kelurahan Menteng Jakarta Pusat. Yang kedua Pak, Kelurahan Menteng. Forum ini adalah forum untuk saya dapat masukan dan mungkin saya akan cek lapangan seperti tadi yang disampaikan Pak Abdul Razak di mengenai muatan mengenai SPBU. Saya akan ke lapangan. Kemudian juga mengenai yang tadi dialihkan mengenai tambak kabut, saya juga akan lihat lapangannya. Karena kalau kita jawab di sini terlalu banyak bicara, tidak bisa segera memutuskan. Tapi kalau di lapangan, iya, benar kita putuskan langsung bisa dilaksanakan nantinya. Yang ketiga tadi saya mau tanya balik, meskipun tadi sudah disampaikan ke Pak Dr. Imawan. Sisi moral, apa sih yang harus kita lakukan? Bapak Ketua LM Cipayung, apa Pak yang harus dilakukan oleh pemerintah provinsi? Silakan. Mengurus izin tidak melalui KTN Pak. Jadi langsung mereka punya surat izin akan kegiatan itu. Nah, sila Pak bisa bersikap itu. Dan ada juga Pak KP yang boleh dikatakan oleh masyarakat tidak dipindahi dan sekarang masih berjalan. Demikian Pak, agar segera
Siap putuskan. Terima kasih. Saya ingin menjawab, saya ingin banyak mendapatkan masukan dari bapak-bapak sekalian. Kalau bisa saya jawab, kalau tidak mau saya bertanya kepada bapak-bapak semuanya. Yang narkoba dan premanisme, apa sih yang harus kita kerjakan? Apa ditembaki? Atau digebukin bareng-bareng? Atau diapain? Saya ngerti ada masalah-masalah saya ngerti, tapi apa sih sebenarnya yang harus kita kerjakan dan masyarakat itu betul-betul memberikan dukungan. Jangan semuanya di Pak ini ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Enggak, saya sudah ingin bertanya apa sih yang harus kita lakukan. Baik Pak, terima kasih Bapak Dokter. Saya mau lihat sekolahnya seperti apa, biar bisa bayangkan apakah memang kalau bisa kita bantu, kalau tidak saya ngomong apa adanya, tidak. Tapi nanti saya akan lihat insya Allah saya akan lihat di lapangan. Ya. Saya nanti diberi alamatnya aja. Terima kasih. Seperti itu, langsung di SMS atau di beritahukan aja ke kita, di lapor di ruang gubernur atau di nomor yang saya kira sudah Bapak semuanya sudah punya. Jadi belum gimana? 081 22 690. Kalau emailnya gubdki@gmail.com, gubdki@gmail.com. Handphonenya tadi 081 22 690. Bisa saya. Terima kasih Pak Saiful. Saya kira fungsi-fungsi pengawasan dan kontrol dari masyarakat seperti tadi yang disampaikan Pak Saiful, saya kira sama kita berdua. Terima kasih Pak Jokowi. Selanjutnya kita salah satu BUMD dari Pemprov yaitu Jakarta Provindo justru memberikan contoh yang tidak baik. Yang pertama, kalau Pak Jokowi masuk Pluit arah Mega Mall itu ada taman, itu sudah berubah jadi restoran. Tempat rakyat kecil seperti kami ini rekreasi, karena kalau masuk Ancol nggak bisa bayar Pak. Tapi kemudian disuruh jadi mall. Kami rakyat kecil bingung, mau rekreasinya kemana? Untuk berpengaruhnya. Yang ketiga, Pantai Dakabu. Ini persoalan penjaringan Pak, tolong dipahami. Pantai Dakabu itu kemarin banjir gede, kami tenggelam selesai. Pantai Dakabu kan tenggelam. Pertanyaannya, apakah Pemprov hanya mau menanggalkan rakyat kecil, orang kaya kan mau tenggelamkan? Sekarang terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Tapi untuk melindungi perizinan yang ada di pemegang selama ini kami upayakan adalah kami bawa sampai ke provinsi sudah 3 kali Pak, dan tidak ada kejelasan yang pasti. Dan kemarin terakhir dari Selasa di tingkat kota selatan yang dipimpin oleh asisten pembangunan, dan alhamdulillah kemarin langsung ditindaklanjuti di lapangan. Mohon mengerti berdasarkan angkatan laut Pak. terima kasih Pak Ujianto. Tahu saya ke sana atau saya mau berkesan ke sana? Orang kenapa nggak sekali 2 kali berjaga? Mungkin Bapak yang nggak ketemu saya saja. Saya kira juga masukan. Kemudian yang ke-8
nanti juga akan saya cek di lapangan mengenai tadi yang apartemen dan mau saya akan lihat di lapangan. Lalu nanti saya bisa perintah ke P2B dan ke dinas yang terkait dengan ini. Saya mau bisa, saya kalau nggak ke lapangan itu nggak bisa bayangkan, jadi nggak bisa mikir, nggak bisa bayangkan. Kalau ke lapangan saya tahu apa yang harus kita lakukan, nggak tahu. Jadi saya tidak bisa menjawab pada saya hari ini. Nanti saya akan ke lapangan. Dok, Pak Uji. Sungai kecil, sungai sedang yang saya datangi semuanya, saya tanya warga, belum pernah Pak. Saya sudah 30 tahun di sini belum pernah. Ini tambah lagi kali Cipinang Pak. Nggak artinya betul memang belum tidak ada apa-apanya. Kemarin jadi kali lipat di Pakokan juga sama. Harusnya 2 meter tinggal 10 cm ya gimana airnya turun lewat di mana? Semuanya seperti itu. Padahal yang namanya sungai mestinya itu perawatannya harian, bukan hanya tahunan, tapi harian. Terus maju mundur alatnya. Setiap hari seperti itu. Tapi fakta dan realitas yang kita temui seperti itu. Saya titip nanti kalau kali Cipinang nih Pak Bajo di Keruk, saya mau tanya dam truk untuk masuk ke lapangan ada enggak? Nggak ada kan? Saya ke Makassar tidak sekali 2 kali. Iya, problemnya di situ. Kemudian begu yang masuk ke lapangan lewat mana? Terjun ke kalinya lewat mana? Ada. Ini Pak, kalau dampak mungkin bisa terus kan bisa kan? Dampaknya ikut sungai juga bisa kan? Bisa. Ya, karena enggak gini. Saya ingin menerangkan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa yang namanya backbow itu kan ada di dalam kali, dampaknya ada di pinggir kali untuk dinaikkan ke rumahnya itu yang hampir 90% sungai yang ada di Jakarta itu tidak bisa kita lakukan. Oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan? Tahun depan tadi sudah saya sampaikan, bangun 200 rusun, pindahkan mereka, baru alatnya bisa masuk. Di beberapa tempat bisa masuk baru 10 meter sudah stop, nggak bisa maju lagi. Ini problemnya di situ Pak Bajo. Nanti saya mohon dibantu kalau alat-alat berat ini masuk, solusinya seperti apa. Jangan kita nggak mau semuanya ditimpakan ke pemerintah provinsi. Saya kira masyarakat, LMK, RT, RW semuanya harus bersama-sama. Itu kalau enggak, jangan harap permasalahan kita selesai, jangan harap problem kita selesai, jangan harap persoalan kita yang selesai. Tanpa hubungan masyarakat tidak mungkin selesai. Ini pekerjaan yang sangat besar dan bergunung-gunung. Saya ngomong apa adanya, karena lapangannya setiap hari kita lihat. Seperti tadi yang ada di gambar. Terima kasih Pak Presiden. Kelurahan Kamaruhara. Tadi saya terlambat untuk masuk ke Jakarta Utara. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ringkas saja, nama saya Abu Hamid, Ketua RW 04 Kelurahan Kamaruhara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administratif Jakarta Utara. Perkenaan Bapak Gubernur pada saat itu kunjungan pertama sejak dia menjadi Gubernur DKI Jakarta. Insya Allah saya mendampingi beliau dan beliau menunjukkan kepada saya bahwa memang RW 4 yang dituju kebetulan wilayah saya adalah wilayah Gunung. Yang pertama biasa saya disampaikan, saya dari tahun 64 tinggal di sana Pak, dari Sulawesi. Tahun 64
mungkin Bapak Gubernur menjadi pegawai barangkali. Saya sudah membayar IPEDA sejak tahun 60 membayar IPEDA. Tapi dalam hal ini belum pernah punya surat sepotong apapun. Berapa kakak? DRD Pak Hadir berapa kakak? Kenapa Pak? Kakaknya berapa? Kakaknya kurang lebih 1.500. Iya Pak. Mulai tahun depan akan segera dibangun sehingga makam itu akan menjadi salah satu situs dan tempat, karena apapun yang saya kata adalah tokoh di Jakarta. Dan pasar kredit nanti saya lapangan. Selanjutnya tadi mengenai kontraktor yang nakal, minta uang dilaporkan aja Pak. Kontraktor yang minta namanya siapa, kontraktor yang nama siapa. Kalau benar langsung hari itu sudah kita coret. Kalau benar itu diberi ketegasan soal seperti ini. Siapapun. Dan yang TPU nanti kita lihat di lapangan, tetapi juga belum tentu lahan milik swasta yang bisa kita ambil. Kalau bisa kita beli. Saya berikan contoh yang sudah terlanjur menjadi milik swasta kayak Waduk Riau. Ini kita ambil alih kembali dan duitnya juga tidak sedikit kita bayar itu. Hampir 800 miliar kita beli lagi. Waduknya dan lahan di sekitar itu seluas 26 hektar. Kalau tidak nanti kita akan kekurangan ruang rekreasi bagi masyarakat, public space bagi masyarakat, ruang terbuka hijau bagi masyarakat. Insya Allah nanti tahun depan BRI ini juga bisa kita selesaikan dan menjadi sebuah ruang publik, ruang rekreasi bagi masyarakat. Kemudian tempat parkir yang dibikin ini juga sudah kita siapkan, hanya pelaksanaannya akan menyesuaikan pertama dengan busway dan APTB, bis APTB dan busway. Kemudian juga yang kedua, semua negara melakukan ini, hanya kita terlambat melakukan. Karena monorail itu sudah 14 tahun direncanakan, tapi juga baru kita eksekusi sekarang. MRT juga sama, sudah 25 tahun rencananya ada, rencana itu di Kuala Lumpur, tahu-tahu nggak rencananya kapan, nggak tahu udah 11 tahun yang lalu selesai. Bangkok juga sudah 11 tahun yang lalu selesai. Kita ini rencana sudah 25 tahun sampai sekarang tentunya. Terakhir saya ditanya oleh Gubernur Hanoi setelah fasilitas transportasi masalahnya kita selesaikan. Kemudian yang anak jalanan menjadi masukan. Kemudian kampung deret yang ada di Tanjung Priok ini masuk list nggak Pak? Bali sudah masuk list. Sekarang 12 lebih yang masih ingin memberikan masukan, silakan saya tunggu di sini 10 menit. Diberikan kepada saya, nanti saya cek di lapangan dan nanti kita ketemu di lapangan saja. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan bersama-sama dengan narasumber melakukan fokus group discussion. Dan dari pembicaraan tadi, saya pikir hampir semua masalah di Jakarta sudah disampaikan, walaupun tidak semuanya. Penduduk Jakarta aja ada 10 juta gitu ya, di sini hanya 1.500. Tapi tadi persoalan moral masuk, persoalan seni dan budaya masuk, persoalan radikalisme dan narkoba masuk,
persoalan masuk, persoalan keamanan pemukiman masuk, kependudukan masuk, mungkin Aja Pak, sebentar Pak. Tar maju. Mundur dong, wih, mundur dong. Ya gini, sebetulnya kan ada musren dua. Tapi kan di musren itu biasanya yang datang juga rutin itu aja. Sehingga kita ini berarti ngambil ke sisi yang lain. Apakah dan ternyata banyak sekali yang tadi mungkin ratusan dan yang masuk terus ratusan yang sudah dimasukkan tulisannya juga banyak sekali. Jadi supaya saling menutup dan bisa kita pakai untuk cross check apakah musren bantu real dari masyarakat itu atau hanya usulan individu atau juga yang seperti tadi yang kita dengar di sini masuk dalam musren bantu bisa misi menutup tempat-tempat yang belum terafiliasi dalam. Pak, bisa dijadikan kontrol nggak Pak? Kontrol dari masyarakat Pak? Iya, termasuk tadi di sisi pengawasan. Tadi kan usulan bagus tadi bahwa masyarakat dilibatkan untuk pengawasan proyek, RT dilibatkan, RW dilibatkan, itu bagus sekali. Lalu dari forum-forum seperti ini biasanya ada 1, 2, 3, 4, 5 yang bisa kita pakai sebagai kebijakan. Apanya? Ya ini masukan dan ini nanti kan masih bisa masuk di perubahan atau bisa masuk di 2015. Kalau masih bisa masuk mungkin yang kecil bisa dimasukkan dan 2014 masukkan. Tapi kalau yang gede kayak tadi mungkin di bulan seribu. Saya kira kita bisa nangkep apa sih sebetulnya keinginan, keresahan, kebutuhan yang ada di bawah kelihatan dan kita sering mendengar dan berdialog seperti ini. Apanya? Ya kan, ya kita ngomong apa adanya lah. Tapi lapangan masih banyak masalah yang perlu kita sentuh aja belum diselesaikan. Masih banyak lah. Tapi kita ini memang harus prioritas konsentrasi fokus di sebelah mana dulu. Tidak semuanya kita bingung, semuanya mau dikerjain dan nggak rampung semuanya. Kita kerja itu mesti fokus, kerja itu mesti ada prioritas tuh. Ya kan kita ini akan kita olah, kan masukannya banyak sekali dan bagus akan kita olah lagi untuk nanti kebijakan itu mengarah pada keinginan dan kebutuhan yang ada di masyarakat itu menunjukkan solusinya kan. Kalau kita tanyakan pasti tidak punya solusi. Pak lahan di sebelahnya ini Pak beli aja Pak. Ya kan, Pak ngerok apa itu? Saluran Pak dengan cara ini Pak. Iya. Karena memang kalau di Serembang banyak orang yang sudah menyampaikan yang datang itu saja, usulannya juga itu sehingga cross check seperti ini, saling menutup seperti ini, saling mengisi seperti ini penting sekali. Iya nanti iya nah, kemudian kan ada nanti yang hari Senin ya hari Senin itu nanti yang kedua yang untuk yang kemudian dari Kadin, dari IPMI, dari akademisi, dari semuanya juga yang di luar ini tadi wartawan. Mungkin ada prioritas utama Pak? Prioritas utama apa? Mereka harus fokus utamanya dari masukan-masukan yang sudah ada yang akan Bapak prioritaskan dari masukan-masukan. Prioritas ya nanti kalau sudah melihat lapangan baru nanti kelihatan. Kalau seperti ini bayangannya gimana lapangannya belum kita lihat.
Kalau udah ada usulan, lapangannya dilihat, kebutuhannya akan kelihatan. Masuknya ke bidang yang mau kita kerjakan ini, biar bisa sambung. Makronya ada, tapi detail-detail mikronya itu harus terkuasai. Kalau udah nggak sambung nanti. Bagian jurus Belum punya jurus, kamu punya usul apa? Karena ini masalah sekali, masalah fisik. Gimana Pak? Tanah Abang. Ada di sana, Mas.